Coba deh inget-inget, pernah nggak sih setelah hari yang super panjang dan penuh tekanan, tangan kita tuh kayak gerak sendiri, langsung nyamber sekantong keripik atau sebatang coklat? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini reaksi yang wajar banget, dan dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya mengatur ulang kebiasaan ini. Yuk kita jujur-jujuran sebentar. Kalau lagi stres banget, lagi banyak pikiran, makanan penenang andalan Anda itu apa? Kue, es krim, atau mungkin sebungkus mie instan pakai telur? Nah, mengenali apa pemicu kita ini adalah langkah pertama yang paling penting buat ngambil alih kendali lagi. Yang perlu kita pahami sama-sama, ini tuh bukan soal kita lemah atau nggak punya tekad. Sama sekali bukan. Ada alasan biologis yang kuat banget di baliknya. Otak kita emang secara alami mendorong kita makan pas lagi stres. Ini semacam program bawaan. Yuk kita selami sedikit sains di baliknya. Gini, pas kita stres, tubuh kita itu ngelepasin hormon yang namanya kortisol. Sebenarnya dalam dosis kecil, ini bagus buat respon lawan atau lari. Tapi masalahnya muncul kalau kita stres terus-terusan. Kadar kortisol yang tinggi ini bakal teriak ke otak kita, "Weh, cari energi, cari makanan yang kalorinya tinggi sekarang." Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Makanan-makanan manis dan berlemak tadi itu memicu pelepasan dopamin alias hormon senang-senang. Otak kita kan pinter ya, jadi dia cepat banget belajar, stres itu nggak enak, tapi makan donat ini enak banget. Akibatnya, otak bakal terus-terusan nyari solusi instan itu setiap kali kita merasa tertekan. Nah, ini dia nih siklus setannya. Kita stres, terus kita makan buat dapetin dopamin yang bikin nyaman itu. Tapi, rasa nyaman itu cuma sebentar banget. Begitu selesai, yang muncul apa? Rasa bersalah, nyesal, yang ujung-ujungnya malah nambahin stres kita. Dan, ya gitu deh, siklusnya muter terus di situ. Oke, terus gimana dong cara motong siklus ini? Disinilah puasa intermittent, atau yang sering disebut IF, masuk. Coba deh, jangan anggap ini sebagai diet yang nyiksa. Anggap aja ini kayak tombol reset yang ampuh banget buat ngatur ulang jam makan tubuh dan juga otak kita. Metode yang paling umum dan jujur aja paling gampang buat pemula itu metode 16-8. Konsepnya simpel banget, semua jatah makan kamu dalam sehari kamu habiskan dalam rentang waktu 8 jam. Sisa 16 jamnya, kamu puasa, cuma boleh minum air putih, teh, atau kopi tanpa gula. Justru struktur inilah yang jadi kuncinya. Nah, disinilah keajaibannya. Dengan punya jadwal makan yang jelas, kita tuh kayak ngelatih otak kita buat nggak reaktif. Jadi pas ada keinginan makan di luar jendelan makan, kita jadi lebih gampang sadar, oh ini bukan lapar beneran, ini cuma lapar emosional gara-gara stres. Ini beda banget rasanya sama lapar fisik yang keroncongan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling mengubah pola pikir. Ini bukan tentang nahan lapar sampai sengsara ya, bukan. Ini tentang mengubah cara kita memandang rasa lapar itu sendiri. Rasa lapar itu nggak perlu ditakuti. Malah, rasa lapar bisa jadi alat buat kita ngebangun kekuatan mental. Coba deh, resapi kalimat ini. Ini adalah pergeseran mental yang luar biasa penting. Daripada mikir jam puasa itu sebagai masa-masa menderita, kita mulai lihat ini sebagai waktu yang produktif. Waktu di mana tubuh dan pikiran kita lagi diservis, diatur ulang, dan dibikin lebih kuat lagi. Oke, ngomongin teori emang gampang ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara praktiknya di kehidupan nyata? Yuk, kita bedah 5 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba mulai hari ini juga. Gampang kok. Ini dia rencana mainnya. Pertama, tentukan jendela makan 8 jam yang paling cocok sama jadwalmu. Mungkin jam 12 siang sampai jam 8 malam? Boleh. Kedua, pas lapar datang di luar jam itu, sadari aja. Anggap itu sinyal, bukan perintah yang harus langsung diturutin. Ketiga, pas dorongan makan itu kuat banget, coba alihkan. Tarik napas dalam-dalam 5 kali atau jalan sebentar. Keempat, hargai kemenangan kecil. Berhasil nahan godaan makan 1 gorengan pas lagi stres? Wah, itu kemajuan besar. Rayakan. Dan kelima, yang paling penting, pas waktunya makan, nikmati. Makan pelan-pelan, jangan sambil main HP atau nonton TV. Kalau kita konsisten ngelakuin ini, manfaatnya tuh jauh lebih besar dari sekedar urusan makanan atau berat badan. Ini tentang membangun fondasi mental yang lebih kokoh buat ngadepin hidup secara keseluruhan. Manfaat jangka panjangnya ini benar-benar bisa mengubah hidup. Dengan belajar ngendaliin dorongan makan, kita tuh secara harfiah lagi ngelatih otot kendali diri. Ini bakal bikin kita lebih tangguh ngadepin stres di kerjaan, di rumah, dimanapun. Kita juga jadi lebih sadar sama kebiasaan-kebiasaan otomatis lainnya. Dan puncaknya, kepercayaan diri kita naik karena kita membuktikan ke diri sendiri bahwa kitalah yang pegang kendali, bukan emosi kita.
Pada akhirnya, inti pesannya ya ini, puasa intermittent itu ngasih kita sebuah struktur, sebuah jeda. Jeda yang ngasih kita kesempatan buat berhenti, mikir, dan milih respons kita terhadap stres, bukannya langsung bereaksi secara otomatis. Ini soal merebut kembali kendali atas pikiran kita. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Nggak perlu kok langsung mengubah seluruh hidup besok. Coba pikirin satu hal kecil aja yang bisa dimulai hari ini. Mungkin cuma dengan menunda ngemil selama 10 menit pas lagi stres, atau mungkin bikin aturan buat diri sendiri buat berhenti makan setelah jam 8 malam. Apa langkah pertama Anda?